Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asisten Praktikum Fisika Dasar, dan perkenalkan nama saya Alfiano Rizky Ariananta, biasa dipanggil Upi. Saya dari Prodi IT angkatan 2019. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ignatia Joshua Nugroho, biasa dipanggil Indi. Sama seperti Kak Upi, saya dari Prodi IT angkatan 2019. Salam kenal. Ya, perkenalkan saya Denny Satria Ardi, biasa dipanggil Denny dari Prodi IT 2019. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada pesawat Atwood yang memiliki panjang 150 cm. Kemudian ada katrol, kemudian ada tali penggantung berbahan nilon. Kemudian ada dua beban silinder yang disebut dengan M1 dan M2. Selanjutnya beban tambahan bercelah 5 buah yang masing-masing beratnya adalah 5 gram. Selanjutnya ada dua gerbang cahaya, jadi nanti beban akan turun melewati gerbang cahaya itu. Seperti yang ini. Kemudian ada penghenti beban dengan lubang seperti yang ada di sini. Dan penghenti beban tanpa lubang seperti ini. Selanjutnya, pemegang beban dengan pegas. Jadi, jika dipencet bebannya akan naik seperti yang di sini. Alat yang selanjutnya adalah timer counter. Timer counter ini tujuannya untuk menghitung kecepatan yang melewati gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2. Di alat bahan ini kita menggunakan 3 tombol saja, yaitu power di sini untuk menghidupkan, setelah itu function di sini untuk mereset, setelah itu over untuk melihat waktu yang melewati gerbang cahaya. Selanjutnya persiapan percobaan. Yang pertama, ukur dan catat jari-jari katrol. Setelah itu timbang massa beban silinder M1 dan M2 yang masing-masing 100 gram, dan gantungkan beban silinder pada ujung tali dan pastikan tali terletak pada bagian tengah. Setelah itu pasang pemegang beban pada tiang kiri seperti ini. Persiapan percobaan yang kelima, pada tiang kanan atas atur posisi beban M2 pada skala 20 cm dan gerbang cahaya 1 pada skala 40 cm dan gerbang cahaya 2 pada skala 60 cm. Catat jarak gerbang cahaya 1 dan 2 sebagai H-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan timer counter. Kemudian, pencet tombol power untuk menyalakan timer counter. Kemudian, kita atur timer counter sehingga menjadi timing 1 dengan memencet tombol function. Kemudian, atur gerbang cahaya sehingga berjarak 20 cm satu sama lain. Kemudian, kita tambahkan 5 buah beban bercelah pada silinder M2. Lepaskan M1 dengan menekan pegas sehingga M2 bergerak ke bawah dan berhenti saat menyentuh penghenti tanpa lubang. Catat nilai A1 dan E2 pada layar pencaca waktu. Kemudian tekan tombol function untuk mereset. Kemudian ubah posisi gerbang cahaya 2 menjadi 65. Sehingga jarak antara gerbang cahaya 1 dan cahaya 2 menjadi 25 cm. Kemudian ulangi langkah 4-7 dengan menambah jarak 5 cm pada gerbang cahaya kedua dari posisi terakhir hingga 50 cm sampai ke angka 90 cm. Oke, masuk ke pengolahan data. Jadi di awal ini sudah diketahui beberapa data ya. Misal yang pertama R atau jari-jari katrol. Untuk panjangnya sendiri sekitar 6 cm. Yang mana harus diubah ke meter untuk penghitungan datanya nanti. Jadi dari 6 cm diubah ke meter menjadi 0,06 meter. Kemudian diketahui yang kedua yaitu massa M1 dan M2
sebesar 100 gram. 100 gram yang harus diubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Kemudian yang ketiga, S atau jarak penghenti beban, yaitu sepanjang 20 cm yang juga harus diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Yang keempat yaitu M kecil, yaitu massa total dari beban bercelah sebesar 25 gram yang juga harus diubah ke kilogram menjadi 0,025 kilogram. Kemudian yang terakhir diketahui gravitasi, yang mana sudah kita ketahui yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel praktikum kali ini, yaitu modul 5 momen inersia katrol. Jadi pada tabel yang pertama ada H ya. Untuk H sendiri itu adalah jarak antara gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2. Untuk datanya sendiri sudah ada dari modul, yaitu 0,2 meter, 0,25 meter, dan seterusnya sampai 0,5 meter. Untuk jumlah datanya sendiri ada 7. Kemudian baris selanjutnya yaitu kedua, di sini kalian harus menghitung yaitu M2 sebesar 0,1 kg ditambah M kecil sebesar 0,025 kg. Kemudian dikurangi M1 sebesar 0,1 kg. Sehingga hasilnya 0,025 kg. Kemudian baris ketiga kalian juga harus menghitung M1 yaitu 0,1 kg ditambah M2 0,1 kg ditambah M kecil 0,025 kg. Jadi massa totalnya 0,225 kg. Untuk hasilnya sendiri bisa kalian tulis di tabel, dan untuk perhitungannya nanti saat penulisan laprak praktikum bisa kalian tulis di bawah tabel atau di poin perhitungan. Kemudian baris keempat S yang sudah saya sebutkan di awal tadi sebesar 0,22 meter. Untuk S nya sendiri semua data sama ya. Lalu pada baris kelima terdapat T1. Jadi T1 sendiri adalah waktu saat beban silinder M2 melewati gerbang cahaya 1. Untuk perhitungan sendiri diperlihatkan oleh timer counter di video sebelumnya. Kemudian untuk T2 merupakan waktu saat beban silinder M2 melewati gerbang cahaya 2, yang juga perhitungannya sendiri diperlihatkan oleh timer counter dengan simbol E2. Untuk data T1 dan T2 nanti akan diperlihatkan di akhir video. Kemudian pada baris ke-7 terdapat V1. Nah, untuk perhitungannya sendiri menggunakan rumus V1 sama dengan S dibagi T1. Untuk perhitungannya sendiri, misal pada data T1 yaitu 1,308 dan T2 1,375. Maka untuk menghitungnya sendiri V1 sama dengan S yaitu 0,2 dibagi T1 1,308 yang hasilnya 0,153. Untuk hasil ini kita tulis di kolom bagian sini yaitu V1 0,153. Kemudian untuk mencari V2 rumusnya sama namun T-nya menggunakan T2. Misal diketahui S-nya 0,2 dibagi T2 yaitu 1,375 yang hasilnya 0,145. Untuk hasil V2 kita tulis di tabel V2 0,145.
Kemudian baris ke-9 yaitu kalian harus mencari A atau percepatan. Untuk rumusnya sendiri ini A sama dengan V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi 2 kali H. Untuk cara menghitungnya sendiri misal diketahui V1 0,153 kuadrat dikurangi V2 0,145 kuadrat kemudian dibagi 2 kali H 0,2 sama dengan 0,153 kuadrat hasilnya 0,023 dikurangi 0,145 kuadrat hasilnya 0,021 dibagi 2 kali 0,2 0,4. Kemudian yang atas dikurangi hasilnya 0,002 dibagi 0,4 sehingga hasilnya menjadi 0,005. Kemudian hasil ini ditulis di tabel atau di kolom percepatan. Lalu yang terakhir kalian tambahkan data inersia pada tabel baris terakhir. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. I sama dengan kurung buka M2 plus M min M1 kurung tutup dikali gravitasi dikali jari-jari katrol kuadrat dikurangi jari-jari katrol kuadrat dikali percepatan kurung buka M2 plus M1 ditambah M kecil kurung tutup kemudian dibagi percepatan. Untuk cara menghitungnya sendiri seperti ini. Diketahui M2 plus M min M1 sudah ada di tabel pada baris kedua yaitu 0,025 dikali gravitasi yang di awal sudah kita ketahui yaitu 9,8 dikali jari-jari katrol yang dikuadratkan yaitu 0,06 kuadrat kemudian dikurangi lagi oleh jari-jari katrol yang dikuadratkan lalu dikali percepatan. Untuk percepatannya sendiri 0,05 dan dikalikan M2 plus M1 plus M kecil pada yang sudah diketahui pada baris ketiga 0, lalu dibagi percepatan 0,005 sehingga hasilnya menjadi 0,002574 atau jika disederhanakan menjadi 257,4 dikali 10 pangkat min 5. Oke, jadi ini adalah data T1 dan T2 yang kami peroleh dari hasil percobaan yang kami contohkan seperti di video menit sebelumnya.